Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat ya. Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, sudah siap belum belajarnya? Seperti biasa, kita akan belajar tematik. Coba siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Kita memakai buku pena ya. Oke, kita hari ini akan belajar tema 4 tentang berbagai pekerjaan. Oke, sudah siap ya? Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini yang akan kita pelajari adalah inti cerita dalam buku sastra. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Ya, coba pada bukumu juga ada ya. Selain inti cerita, kita juga dapat mengetahui tokoh dan peristiwa-peristiwanya yang ada di dalam cerita tersebut. Seperti halnya kalian membaca sebuah cerita, ya. Misalnya cerita Tangkuban Perahu. Nah, pasti di situ ada tokohnya, ada latarnya, kemudian jenis alurnya, ya. Tokohnya itu juga macam-macam. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang tokoh ya. Nah, ini contohnya nih, kita lihat sama-sama di buku kalian juga ada nih. Ada sepenggal cerita ya, Ibu bacakan ya. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut berhasil untuk menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah Pak Tani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang sangat besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, dalam cerita ini ya, kita dapat mengemukakan atau menggali atau menceritakan inti dari cerita karena kita sudah mengetahui tokohnya ya yang ada dalam cerita tadi. Misalnya nih, tokohnya siapa tadi? Ayo. Tokohnya adalah Pak Kadir dan para petani yang lainnya. Peristiwanya terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Ya, jadi peristiwanya apa yang sedang terjadi? Oh, ternyata peristiwa yang sedang terjadi adalah sawah mereka sedang diserang hama. Inti ceritanya apa? Nah, dari inti cerita kita bisa melihat ringkasan makna dari cerita tersebut ya. Nih contohnya, Pak Kadir dan petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan pun dapat dihadapi. Ya, intinya anak-anak apa ini? Intinya kita harus kerja keras, gotong royong dan tetap semangat. Oke, seperti hari ini kita harus tetap semangat belajar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kalian mengetahui latar tokoh serta peristiwa yang sedang terjadi, kita juga akan mengetahui secara langsung tentang peristiwa atau juga cerita ya. Ini bukan cerita sebenarnya, ini adalah kenyataan ya yang sedang terjadi dalam pemanfaatan teknologi sebagai keseimbangan alam. Ya.
Kalian pasti sering dengar kan tentang keseimbangan alam. Beberapa waktu yang lalu juga Ibu sudah menjelaskan tentang cara menjaga keseimbangan alam. Nah, salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi itu adalah nelayan. Ya, tahu ya anak-anak ya teknologi ya. Teknologi itu adalah suatu sarana untuk membantu pekerjaan para nelayan supaya pekerjaannya dapat menghasilkan barang yang bagus, hasil yang baik, hasil yang melimpah, kemudian mutu yang baik. Nah, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi, ya. Saat ini para nelayan sudah menggunakan kapal bermesin. Nah, itu termasuk salah satu teknologi ya. Kalau dulu para nelayan itu hanya mendayung sampan, mendayung perahu untuk menuju ke laut yang membutuhkan waktu berhari-hari ya, atau berminggu-minggu. Tetapi karena penemuan teknologi, maka saat ini nelayan sudah bisa menggunakan perahu bermesin ya, menggunakan perahu bermesin atau kapal bermesin yang sudah canggih. Nah, kapal bermesin ini biasanya sudah dilengkapi dengan GPS atau Global Positioning System ya, untuk melacak keberadaan ikan. Jadi tuh anak-anak ya, karena Ibu nih juga sering melihat mancing mania ya, yang peralatan mereka atau kapal mereka yang dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Nah, misalnya tuh dipasangin TV ya, kemudian dengan alat sensor tadi, GPS tadi, para nelayan bisa melacak keberadaan ikan yang paling banyak tuh yang mana ya? Apa sebelah kiri, apa sebelah kanan, atau depan, atau belakang mungkin. Nah, seperti itu anak-anak. Ya, jadi untuk melacak keberadaan ikan. Nah, dengan kita mengetahui keberadaan ikan, maka dengan mudah untuk menjaring ikan. Ya, tentu saja tetap mengingat atau memperhatikan cara penangkapan ikan yang baik. Ingat ya anak-anak ya, masih ingat ya yang Ibu katakan bahwa menangkap ikan yang tidak baik itu misalnya dengan memberi bom atau mengebom ikan atau memberi racun atau disetrum, itu tidak baik ya. Lebih baik gunakan dengan benda-benda atau alat-alat yang tidak merusak kepunahan ikan tersebut. Untuk meningkatkan hasil tangkapannya ya, ada juga nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau, padahal itu dilarang ya anak-anak ya. Ibu sudah ajarkan ya. Nah, saat ini kedua peralatan tersebut dilarang penggunaannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Coba bayangin aja anak-anak, kalau ikan di laut dibom, pasti semuanya mati. Otomatis tidak ada lagi ikan kecil maupun besar ya. Jadi habis semua yang ada di laut, termasuk terumbu karangnya, termasuk hewan-hewan lain yang menjadi biota laut. Nah, kita lanjut ya. Oleh karena itu, para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut supaya keseimbangan alam tetap terjaga. 1. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. 2. Menggunakan bahan peledak atau racun. 3. Tidak menggunakan pukat harimau. 4. Memperkirakan daur hidup ikan. Nah, anak-anak, ini seperti ada contoh di bukumu ya. Menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Nih, seperti ini nih pukat harimau. Jadi semua ikannya ikut terjaring. Ya, itu tidak baik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di Indonesia ada loh nelayan juga yang masih menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Apa misalnya? Misalnya dengan jala, dengan pancing, atau dengan apa tuh namanya? Kalau di daerah Ibu namanya serok ya. Namanya serok. Kalau di sini apa ya anak-anaknya di Sumatera ya? Ya pokoknya yang untuk menangkap ikan yang pakai serok itu ya anak-anak ya, seperti serok ya. Nah,
Anak-anak, di bukumu halaman 27 itu ada contoh diagram tentang penangkapan ikan ya. Misalnya nih, nelayan tradisional masih menggunakan perahu layar. Kemudian menggunakan peralatan menangkap ikan yang sederhana. Untuk nelayan modern, ini perbedaannya ya anak-anak ya, perbedaannya. Untuk nelayan modern itu menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkapan modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Nah, apa persamaannya nelayan tradisional dan modern? Kita lihat lagi, persamaannya adalah mencari ikan, sama-sama mencari ikan. Kemudian persamaan yang kedua adalah menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Persamaan yang ketiga mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Ya, ini tetap harus diperhatikan anak-anak. Bagi seorang nelayan, memperhatikan perkiraan cuaca dan gelombang laut itu sangat perlu, ya, karena ini adalah menyangkut masalah keselamatan, ya, keselamatan kerja. Nah, anak-anak, ibu tadi menjelaskan tentang sumber pemanfaatan teknologi dan keseimbangan alam, ya. Di bukumu halaman 27 itu ada tugas. Anak kalian sudah mendengarkan tadi, ibu rasa kalian pasti sudah mengerti, ya. Di bukumu ada tugas, ya, ada 3 soal. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuknya ya anak-anak. Ini sudah ada petunjuknya, halaman 27. Kalian kerjakan di buku tulis. Kerjakan dengan rapi, tulis dengan rapi. Perhatikan penggunaan huruf kapital, ya, karena itu penting anak-anak. Itu syarat menulis yang baik. Gunakan huruf sambung, ya, huruf tegak bersambung. Jika sudah selesai menulis, di garis tutup bawahnya dibuat NTK, ya. N itu untuk nilai, T itu untuk tulisannya. Apakah tulisannya itu sudah baik, sudah bagus, ya. Kemudian untuk kebersihannya. Nah, berarti itu ada 3 nilai ya anak-anak ya. Nilai hasil kerjamu, nilai hasil tulisan, dan nilai kebersihan. Tetap harus diperhatikan tulisan, kebersihan, kerapian, ya. Itu untuk mengajari kita atau untuk melatih kita ke depannya, supaya semakin hari semakin bertambah menjadi anak yang baik. Oke. Setelah selesai kamu kerjakan, segera kirimkan ke ibu, jangan menunda-nunda supaya tidak kelupaan, ya. Kirimkan saja di classroom. Oke, ngerti ya anak-anak ya? Sekian penjelasan dari ibu, semoga kalian dapat memahami materi yang ibu sampaikan ini sehingga berguna bagi kalian di masa yang akan datang. Tetap semangat anak-anak.